Ya, jadi malam hari ini seperti worship leader tadi sudah mengatakan bahwa kita terus belajar, belajar untuk melekat, belajar untuk tetap setia pada firman Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali yang kita tidak tahu kapan, tapi kita semua tentunya bersiap sedia. Kita tidak bisa bersantai-santai lagi, kita nggak bisa melihat ini suatu hal yang masih panjang, tapi kita melihat bahwa tidak lama lagi. Untuk itu, melalui Pure and Worship Community ini, saya berharap apa yang diinisiasi oleh teman-teman Pastor Ferry, Uncle J, dan seluruh teman-teman yang ada ini menjadi satu kekuatan. Ini adalah kesempatan untuk kita bertahan dan mempersiapkan diri lebih lagi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Ini sesuai dengan arahan dari Pastor Ferry ya, tentang iman Daniel. Jadi malam hari ini ada hal yang kita mau sama-sama belajar ya, di mana saya pun terus akan belajar sampai hari terakhir hidup kita. Gak pernah berhenti belajar karena momentum pembelajaran ini adalah seterusnya, bukan sewaktu-waktu, tapi belajar kita adalah seterusnya. Makanya pelajaran terpenting juga salah satunya yang kita belajar ini tokoh yang luar biasa, Daniel. Saya sebut saja di sini Daniel beriman teguh. Kita buka kitab Daniel 1. Kalau bisa ditampilkan ayatnya, Daniel 1 ayat 1 sampai 7. Ini awal dari satu kisah bersejarah yang luar biasa. Dan ini sangat penting karena apa yang tertulis di dalam kitab Daniel juga menjadi acuan bagi kita di akhir zaman ini. Daniel 1 ayat 1 sampai 7. Ya, saya bacakan ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel Belteshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Oke, cukup sampai ini. Jadi catatan sejarahnya yang luar biasa dimulai dari kisah ini, di mana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yoyakim saat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga diizinkan dikepung dan akhirnya dikuasai oleh kerajaan Babel dipimpin oleh Nebukadnezar.
Dan ternyata memang yang terjadi, Nebukadnezar menguasai wilayah tersebut, wilayah yang harusnya menjadi wilayah kekuasaan Raja Yehuda. Jadi pada masa itu memang kebebalannya bangsa Israel itu masih terus ada, sehingga Tuhan izinkan ini kerajaan Babel menguasai wilayah itu. Nah, di dalam masa awal Raja Nebukadnezar waktu masuk ke area tersebut, ya dia harus memilih anak-anak dari keturunan raja, anak-anak dari keturunan bangsawan yang dipilih oleh pegawai istana yang ditunjuk. Mereka memilih orang-orang khusus, orang-orang yang pintar, berperawakan, dan orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan. Nah, di dalam kelompok ini ternyata ada nyelip 4 orang. Pertama Daniel, lalu di situ ada 3 temannya yang cukup terkenal nih, Hanaya, Misael, dan Azaria. Jadi mereka berempat ini adalah keturunan Yehuda yang masuk di dalam daftar kelompok orang-orang yang dipilih untuk pendidikan khusus 3 tahun. Ini mungkin diploma 3 ini, karena 3 tahun ya mereka belajar. D3 mereka belajar untuk ada di dalam nanti masuk di dalam protokol kerajaan, bagaimana tahu persis tata krama, tata cara, dan hukum yang berlaku pada zaman itu sesuai standar kerajaan Babel. Makanya ini mereka ada di sana, tapi mereka bukan sebagai tawanan, tapi sebagai orang pilihan. Ini catatan nih, orang pilihan yang dipilih untuk masuk ke dalamnya. Nah, inilah awal dari kisah di mana kita melihat ternyata ada sesuatu yang memulai kisah ini, di mana Daniel harus memutuskan. Ada sesuatu yang berbeda, karena pertama-tama yang namanya ini protokol kerajaan, dan orang-orang pilihan ini tidak boleh makan makanan yang aneh-aneh, tidak boleh minum minuman yang aneh-aneh, semua minuman yang standar kerajaan, makanan standar kerajaan. Tapi nah ini, di momentum ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Catat di sini bahwa pertama, ini Daniel berketetapan. Jadi waktu ada perintah harus makan makanan raja, standar kerajaan, makan minumnya standar kerajaan, Daniel berketetapan untuk tidak mau. Dan dia berani bicara kepada protokol kerajaan, dan dia menyatakan bahwa saya nggak mau, saya punya cara sendiri. Dan karena protokol ini juga pasti takut sama apa yang menjadi titah raja, makanya dia mencoba untuk negosiasi. Dia coba negosiasi, dan akhirnya Daniel berketetapan untuk menyatakan, ya udah kita uji coba aja. Karena bahasanya di dalam Alkitab dibilang bikin percobaan, di mana mereka makan menu yang standar, menu rakyat ya. Sedangkan yang lain itu menu kerajaan. Nah, di dalam momen ini ada durasi waktu sampai pada akhirnya, di mana hari yang telah ditetapkan ini, mereka yang makan menu rakyat ini ternyata jauh lebih sehat ya, jauh lebih segar, lebih bugar. Katanya di sini dibilang perawakannya bagus malah. Sedangkan yang makanan menu kerajaan itu biasa-biasa saja. Ya, hari-hari ini kita kalau bicara kuliner, apapun itu kayaknya menu kerajaan yang kita pilih ya.
Walaupun judulnya kelihatannya kuliner rakyat, tapi karena sedap dipandang, sedap dirasa, jadi kayaknya tetap ujung-ujungnya menu kerajaan itu bintang 5 ya, selalu dapat jempol. Kalau perlu jempolnya 10 gitu kan, karena menu raja, makanannya enak-enak. Sedangkan menu yang sifatnya vegetarian ini kayaknya nomor sekian lah gitu. Dan itu udah terbukti. Mungkin dari antara kita yang benar-benar vegetarian kayaknya nggak, saya nggak tahu di sini ada nggak. Tapi mungkin saja ada 1-2 orang yang benar-benar vegetarian seperti Daniel. Tapi kalau kita nih pemakan B1, B2, RW, RT, semua kita makan. Jadi menu-menu raja ini kayaknya memang udah nggak bisa ditawar. Itulah gaya hidup zaman modern ini, banyak jebakan nih menu-menu raja nih. Nah, dalam hal ini terbukti kelompok vegetarian ini menang itu pada saat itu ya. Daniel ini benar-benar membuktikan dia lebih sehat, lebih kuat gitu. Dan ini adalah awal dari sejarah Daniel mulai terkenal nih. Daniel mulai dipandang, Daniel dan teman-temannya mulai menjadi sorotan buat orang-orang pada zaman itu, di mana mereka melihat ini ada sesuatu yang berbeda dari Daniel. Jadi kalau yang pertama saya bilang, katakan Daniel berketetapan, yang kedua Daniel bertindak. Jadi waktu dia memutuskan menyatakan kepada protokol kerajaan, lalu dia menyatakan dia tidak makan makanan raja, ya dia bertindak benar-benar selama 10 hari dia lakukan. Dan dia berikan bukti. Buktinya apa? Dia lebih sehat, dia lebih kuat, lebih segar dari yang lain. Itu bukti. Jadi berketetapan, bertindak, dan berikan bukti. Jadi imannya Daniel ini benar-benar iman yang diekspresikan nyata. Jadi bukan cuma slogan, tapi nyata, karena terbukti. Waktu dia mulai berketetapan, dia tidak makan menyentuh menu kerajaan, lalu dia juga mulai bertindak, yaitu dia negosiasi dengan kepala kerajaan. Protokol kerajaan minta waktu dan akhirnya diberi kesempatan 10 hari. Lalu terakhir dia berikan bukti. Jadi langkah imannya Daniel ini terakhir dia berikan bukti. Nah, ceritanya berlanjut lagi. Kita buka Daniel 1 ayat 17. Nah, ini menjadi bukti ya. Daniel 1 ayat 17. Sini dibilang, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi ini salah satu bagian bukti bahwa Allah memberikannya mereka sesuatu yang lebih dari orang-orang lain pada saat itu. Untuk standar mereka, orang-orang muda, mereka lebih. Nah, kisah berikutnya kita buka Daniel 2 ayat 1 sampai 3. Jadi yang bagian pertama tadi ini terkait dengan menu makanan raja. Kalau yang kedua ini terkait dengan mimpi raja. Kita buka Daniel 2 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur.
Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Nah, ini sesuatu yang cukup luar biasa pada zaman itu. Namanya raja, itu otoritasnya di atas segalanya. Nggak ada yang boleh melawan, tidak ada yang bisa menentang raja. Jadi waktu rajanya memanggil, rajanya berkata, "Saya bermimpi." Dan dia gelisah nih dengan mimpinya. Lalu semua ahli-ahli, ya, di situ disebut ahli-ahli. Kalau sekarang mungkin ini para menteri, semua pejabat terkait semua dipanggil. Lalu raja bilang, "Saya ingin diberitahu arti mimpi saya." Yang luar biasanya, mimpinya nggak diceritain, langsung disuruh kasih tahu dan langsung disuruh berikan arti. Ini ngeri juga nih kalau kita ada di zaman itu. Kalau kita menjadi rakyat biasa sih aman-aman aja. Kalau kita menjadi orang-orang masuk kategori pejabat pada zaman itu, ngeri. Karena semua orang pintar zaman itu tiba-tiba disuruh ceritakan mimpi raja, dan habis suruh cerita langsung suruh artikan. Itu pun mimpinya nggak diceritain. Jadi ini sesuatu yang ngeri sebenarnya. Tapi ternyata yang luar biasanya, ini menjadi momentum yang Tuhan izinkan terjadi, dan tampil lagi tokoh yang luar biasa, Daniel, muncul lagi di sini. Karena Daniel dengar, ya, dia mendengar ini bahaya. Kalau sampai saya nanti juga tidak bisa menceritakan, tidak bisa mengetahui mimpinya, ini bahaya. Bisa-bisa dia menjadi bagian orang yang harus dihukum mati. Jadi secara manusiawi Daniel juga gelisah juga dia. Secara manusiawi, sehebat apapun hamba Tuhan pasti bisa gelisah. Dia resah juga, apalagi ini taruhannya sudah jelas di depan mata bahwa semua yang tidak bisa cerita mimpi, semua yang tidak bisa mengartikan, sudah pasti dihukum mati. Jadi atas dasar kegelisahan itu ternyata Daniel memberikan satu keputusan lagi. Coba kita buka Daniel 2 ayat 7-9. Saya baca ya. Daniel 2 7-9. Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu." Ya kan, dan selanjutnya. Raja sudah tahu ini bahwa para kasdim, para ahli-ahli yang disebut ahli jampi, ahli sihir, semua berupaya pengen tahu, dan raja pun sudah tahu hati mereka bahwa kalian ini adalah orang-orang yang bisanya menjilat, ya, bisanya cuman baik-baikin raja. Makanya atas dasar itu raja semakin murka pada saat seorang kasdim berkata, Tuanku Raja katanya terlalu keras perintahnya. Ini nggak mungkin seluruh orang di muka bumi ini bisa menjawab kalau Tuanku nggak cerita, katanya. Ini nggak bisa, pokoknya dia ngeyel. Sejak saat itulah keluar keputusan untuk membunuh semua orang pintar, orang-orang yang katanya ada di bawah kendali raja, yang menjadi penasihat-penasihat raja, ahli-ahli, dan semuanya harus dihukum mati. Daniel gusar mendengarnya. Daniel juga gelisah, dan Daniel memutuskan terkait mimpi raja. Kita buka Daniel 2 ayat 13.
ayat 13 berkata begini. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Jadi hawanya nih hawa ancaman pada saat itu. Jadi mereka pun terancam untuk dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titahnya begitu keras? Ini dikeluarkan oleh raja. Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Kembali lagi di momen ini, seperti yang saya katakan awal tadi, Daniel berketetapan hati dengan cara yaitu dia harus bicara kepada Ariok. Itu orang yang disuruh untuk membantai, yang disuruh untuk membunuh. Dia berketetapan hati. Lalu dia bertindak menghadap raja. Ini kisahnya ya, ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain. Jadi setelah berketetapan untuk negosiasi dengan Ariok ya sebagai petugas eksekutor untuk membunuh semua orang bijaksana pada zaman itu, karena dianggap nggak punya kemampuan untuk menerangkan mimpi raja. Yang luar biasanya Daniel berketetapan, pertama dia beranikan diri negosiasi, satu. Kedua, dia bertindak menghadap raja. Waktu dia menghadap raja, dia langsung meminta waktu. Dia berani. Ini langkah iman juga nih. Tadi waktu dia bicara dengan Ariok aja itu, waktu dia berketetapan hati itu sudah langkah iman. Dia bertindak menghadap raja, ini juga udah langkah iman keduanya. Lalu setelah pulang dari tempat raja, dia mengajak teman-temannya, satu komsel ini, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka nih punya community namanya Pure Worship. Jadi mereka benar-benar sangat mencintai Tuhan. Mereka benar-benar di sini dibilang mereka memuliakan Allah alam semesta. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Makanya Hanaya, Misael, dan Azaria juga Daniel ini mereka benar-benar kita sebut pure worshiper. Jadi sampai pada waktunya ternyata ini setelah 2 langkah dia jalani, berketetapan hati, dia bertindak. Pada saat Daniel menceritakan segala mimpinya dan memberitahukan maknanya, berarti dia sudah berikan bukti. Jadi langkah iman ketiga adalah dia hadir dan memberikan bukti bahwa Allah yang dia sembah luar biasa. Allah yang dia sembah membela dia. Allah yang dia sembah yaitu Elohim memberikan solusi tepat pada waktunya. Jadi kalau kita benar-benar sebagai pure worshiper, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa yang dilakukan Daniel ini menjadi simbol untuk kita juga melihat bahwa dengan berketetapan hati, dengan bertindak, kita akan bisa berikan bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah hidup. Tuhan yang kita sembah adalah nyata. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan bukan hanya janji tapi bukti. Dan ini nyata. Lalu ada kejadian ketiga. Terakhir ya, saya kasih 3 contoh aja karena yang dari dulu kita bahas di sekolah minggu kan 3 poin ini nih tentang makanan raja.
Mimpi raja sama satu lagi patung raja. Nah ini. Daniel 6. Daniel 6 ayat 1 sampai 4 saya bacakan ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kemudian ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Oke. Daniel sebagai pure worshipper, sebagai penyembah Tuhan yang memiliki roh yang luar biasa, kembali dia akan dipromosikan dengan posisi yang luar biasa. Ya. Kalau sekarang itu kira-kira posisinya dia nomor 3 di negara ini, nomor urut 3. Nomor urut 3 atau secara fungsional dia orang ketiga yang berpengaruh. Kalau di Indonesia kira-kira orang nomor 3 kalau untuk urusan investasi Pak Luhut, kalau untuk urusan istana negara itu Pak Muldoko, kepala staf kepresidenan. Ya, kira-kira Daniel selevel Pak Muldoko lah. Jadi Daniel diberi otoritas yang cukup luas di saat itu. Nah, selanjutnya yang terjadi di kisah yang ketiga ini, di mana ada orang yang dipromosikan, di mana ada orang yang berhasil, di mana ada orang yang terpandang, di situ akan ada iri hati. Dan ternyata banyak pejabat-pejabat yang nggak suka dengan Daniel karena promosinya begitu cepat, promosinya begitu dahsyat, promosinya begitu luar biasa, sehingga mereka iri hati kepada Daniel. Mereka cari jalan supaya Daniel bisa ditemukan kesalahannya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, dengan segala cara mereka coba cari kesalahan Daniel, sampai di satu momentum ketemu lagi. Momen di mana waktu raja membangun patung dan ada perintah untuk menyembah patung itu di seluruh negeri, ternyata Daniel memilih tidak. Di sini dibilang Daniel itu adalah orang yang selalu menyembah kepada Allahnya. Ayat 7 saya bacakan ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kira-kira penetapan raja, ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali Tuanku Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Jadi mereka menemukan kesalahan Daniel karena Daniel ini tiba-tiba ditemukan Daniel tidak mau berkompromi tentang penyembahannya kepada Tuhan. Dia tidak mau berkompromi dengan cara yang ditetapkan oleh raja. Di sini dibilang gini, ayat 11 ya. Ayat 9 dulu. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya
Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menyatakan kepadanya tentang larangan raja itu. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke gua singa? Jadi telah ditemukan satu cara untuk menghilangkan Daniel dari posisinya. Daniel tidak kompromi, dia menyembah rajanya dan dia selalu kiblatnya kan ke Yerusalem. Jadi dia menghadap Yerusalem, dia tidak mau kompromi, dia menyembah Tuhannya, menyembah Allah alam semesta yang dia tahu, yang dia imani. Sampai akhirnya mata-mata dan semua orang yang iri hati kepadanya menjebak. Nah, disinilah kembali lagi Daniel berketetapan dan dia bertindak dengan tepat. Sampai pada akhirnya kita baca ayat yang ke 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Jadi raja masih punya hati kepada Daniel. Tapi secara hukum tidak bisa kompromi. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, ya, jadi kembali lagi mereka mengungkit-ungkit undang-undang itu. Dan Daniel disuruh memilih mau sembah siapa kan gitu. Sini dikatakan, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi raja sendiri pun masih berkata dan masih berharap Daniel sebenarnya nggak mau dihukum sama dia, karena dia mengasihi dan menyayangi Daniel. Ada roh yang luar biasa di dalam Daniel yang membuat raja itu nggak bisa sebenarnya marah sama dia. Tapi karena undang-undang harus ditegakkan, akhirnya diputuskanlah untuk memasukkan dia dalam gua singa. Apa yang terjadi? Kisah selanjutnya kita sudah tahu bahwa di dalam gua singa ternyata tidak ada apa-apa. Dan Daniel seperti berfellowship dengan singa-singa. Dan inilah iman percaya kita, bahwa di akhir zaman ini kita akan berhadapan dengan banyak mungkin singa-singa yang akan menerkam. Tapi kita bisa buktikan, waktu kita berketetapan hati, waktu kita bertindak dengan keteguhan hati, kita akan lihat bahwa kita akan berikan bukti. Karena Tuhan yang menyatakannya. Ada bukti bahwa yang kita imani, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang kita sembah, dialah pembela kita, dialah penebus kita. Dan di momentum akhir zaman ini saya mau berkata, tidak boleh kita malu-malu menyatakan bahwa pembela kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita dari singa-singa di dunia ini yang siap menerkam kita setiap saat. Jadi kalau Daniel lolos, kita percaya ini adalah contoh bahwa kita pun bisa lolos. Ancaman apapun yang ada di hadapan kita, percayalah kita tidak akan masuk dalam terkaman. Bahkan kita tidak akan dicabik-cabik. Kita tidak akan masuk dalam gua bahkan. Dan kalaupun Tuhan izinkan ada di dalam goa di mana ada singa pun, kita percaya singa tidak akan menerkam kita. Kejahatan apapun, sakit penyakit bisa kita lalui karena ada pembelaan Tuhan.
Jadi saya sangat percaya inilah langkah kemenangan kita, beriman seperti halnya Daniel beriman, dan dia dengan teman-temannya memiliki banyak momentum yang luar biasa, seperti Sadrak, Meshak, Abednego juga melalui masa-masa yang berat, harus masuk ke perapian, dan di situ mereka menyatakan dengan iman bahwa Allah yang mereka sembah enggak ditolong sekalipun mereka tetap percaya, dan ternyata bukti yang Tuhan berikan adalah luar biasa. Jadi seluruh teman-teman Pure Worship Community, kita percaya bahwa ini momentum saatnya kita memiliki iman seperti Daniel, iman seperti Sadrak, Meshak, Abednego, karena mereka satu community. Mereka adalah penyembah-penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan mereka adalah real worshiper. Jadi mereka berani berketetapan hati, mereka berani bertindak, dan mereka berani berikan bukti bahwa Allah yang mereka sembah itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Yesus Tuhanku, ya Rajaku, gunung batu kekuatan, kota benteng perlindungan, kubu pertahananku, yang ku sembah Yesus Kristus Tuhan. Kami Pure Worship Community bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk datang padamu, memuji, menyembahmu, dan kami mau belajar seperti Daniel memiliki iman yang teguh, berketetapan hati, bertindak, dan memberikan bukti yang nyata bahwa pembelaan Tuhan itu ada. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kelemahan, dan dia terus beriman untuk maju, tidak pernah mundur. Dia percaya penuh bahwa kuasa yang daripadamu adalah sempurna adanya. Berikan hati, berikan iman seperti Daniel. Dan kami mau belajar juga seperti Sadrak, Meshak, Abednego. Mereka juga adalah satu community yang kuat, saling membangun, saling menopang, dan beriman teguh, melawan sesuatu yang besar, melawan sesuatu yang jahat. Inilah yang mereka lakukan, bertahan sampai akhir, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami anak-anak-Mu bersyukur dan percaya firman ini dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.